Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, mahasiswa profesional Dastikes Muhammadiyah Palembang. Di sini Puspita akan menjelaskan tentang analisa jurnal yang berjudul Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani terapi hemodialisa melalui Physiological Intervention di Unit Hemodialisa RS Royal Prima Medan tahun 2016. Penulisnya itu adalah Emma Veronica Hutagul. Kasus ataupun skenario klinisnya yaitu adalah apakah dengan menjalani terapi hemodialisa melalui physiological intervention dapat meningkatkan hidup kualitas penderita GGK. Lalu adapun rumusan masalahnya menggunakan TIKO. Yang pertama P-nya itu adalah peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik. Yang I-nya adalah terapi hemodialisa melalui physiological intervention. Yang C-nya itu tidak ada. Yang O-nya itu adalah ada peningkatan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa terhadap physiological intervention. Maka dilakukanlah searching literatur. Setelah dilakukan searching literatur, dapat kumpulan jurnal atau penelitian menggunakan Google Scholar dan PubMed. Didapatkan hasil 417 penelitian terkait dengan kata kunci peningkatan kualitas hidup pada pasien GGK. Kemudian 274 dengan kata kunci terapi hemodialisa melalui physiological intervention, dan 348 dengan kata kunci ada peningkatan kualitas hidup pasien pada gagal ginjal kronik melalui terapi hemodialisa terhadap physiological intervention. Maka dengan beberapa alasan penelitian ini merupakan pengembangan ilmu terbaru dan pengobatan farmakologi pada pasien GGK. Untuk validasinya itu adalah yang pertama desain. Desain penelitian ini digunakan penelitian pre-eksperimen dengan menggunakan one group pre-post test design. Lalu sampelnya itu jumlah sampelnya 36 orang. Kriteria yang diambil itu dan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Randomisasinya itu tidak dilakukan randomisasi pada penelitian ini. Untuk important dalam hasil, karakteristik subjeknya itu adalah jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang yang menderita penyakit GGK di unit hemodialisa RS Royal Prima Medan. Untuk proporsinya itu adalah sebelum dilakukan terapi, nilai proporsinya itu adalah 42% dengan kualitas hidup cukup dan 58% dengan kualitas hidup yang kurang. Setelah dilakukan penelitian, maka nilai proporsinya itu adalah dengan nilai kualitas baik itu 58%, dengan kualitas cukup itu 33%, dan untuk kualitas hidup buruk itu atau kurang itu adalah 9%. Beda min. Sebelum dilakukan terapi, nilai min-nya itu adalah 2,58, dan setelah dilakukan penelitian, nilai min-nya itu adalah 1,50. Nilai p-value-nya itu adalah 0,002. Maka ada peningkatan kualitas hidup antara physiological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir terhadap kualitas hidup penderita GGK yang menjalani terapi hemodialisa. Lalu
epicability. Itu dilihat kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik sebelum dilakukan physical intervention dengan terapi relaksasi spiritual. Dari 12 orang responden yang mengalami peningkatan kualitas hidup, itu dilihat dari respon hanya mengalami responden tidak mengalami peningkatan kualitas hidup, dan dapat dilihat dari responden yang hanya mengalami kualitas hidupnya 52 dengan cukup, dan kualitas kurangnya itu adalah 58%. Kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik setelah dilakukan terapi hemodialisa dengan physical intervention dengan terapi relaksasi spiritual, dari 12 responden yang ada yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat dilihat dari kualitas hidup baik yaitu 58%, kualitas cukup itu 33%, dan yang kualitas kurang itu adalah 9%. Dari diskusi membandingkan jurnal dan kasus. Dari analisa statistik peningkatan kualitas hidup penderita GGK, terapi physiological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir dengan jumlah responden 12 orang diperoleh rata-rata 2,58 dengan standar defisiensi 0,515, dan terjadi peningkatan kualitas hidup setelah physiological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir yaitu 1,50 dengan standar defisiensi 0,674. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Juhari di ruangan hemodialisa Rumah Sakit Kota Semarang, menunjukkan secara keseluruhan adanya pengaruh yang bermakna antara peningkatan kualitas hidup dengan penurunan depresi sebelum dan sesudah dilakukannya pemberian terapi psikoreligius. Doa dan zikir dapat menurunkan depresi pada pasien sehingga mengalami peningkatan kualitas hidup. Lalu adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah kualitas hidup pada penderita gagal ginjal kronik menjalani terapi hemodialisa sebelum dilakukan physiological intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir pre-test, rata-rata responden mengalami kualitas hidup kurang dengan 2,58. Kualitas hidup pada penderita GGK yang menjalani terapi hemodialisa dengan physical intervention dengan terapi relaksasi spiritual zikir post-test, rata-rata responden mengalami kualitas hidup baik adalah 1,50, dan kesimpulannya itu adalah hasil penelitian ini ada peningkatan kualitas hidup pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa terhadap physical intervention di unit hemodialisa Royal Prima Medan 2016 dengan p-value 0,002. Mungkin hanya itu saja yang dapat Puspita sampaikan dan Puspita jelaskan terkait analisis jurnal gagal ginjal kronik. Puspita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.